Ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik. Tetapi halo Historikul, kembali lagi channel Historikul. Kali ini saya akan mereaction sebuah video yang berjudul dari Trend Publika ya, yang berjudul apa itu, Malaysia meniru segala sesuatunya dari Indonesia ya, apapun itu ya. Jadi seperti apa videonya teman-teman, langsung kita reaction berikut. ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik. Tetapi kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Setidaknya ada 3 hal yang penting yang ingin ditiru oleh Malaysia dari Indonesia. Pertama adalah konsep bangsa dalam pengertian politik, bukan dalam pengertian ras, yakni konsep bangsa Indonesia. Malaysia mau menirunya dengan konsep bangsa Malaysia, tapi rupanya gagal. Selain itu, Malaysia juga meniru konsep Pancasila. Dan di Malaysia dinamakan rukun negara. Tapi rukun negara rupanya juga kurang berhasil. Nah, Malaysia juga ingin meniru cara penamaan bahasa. Bahasa Melayu Malaysia sempat dinamakan pula dengan nama Bahasa Malaysia. Tapi rupanya tetap gagal menyatukan kaum di Malaysia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak. Tentang bangsa Malaysia ni kan. Bagi saya, secara mudahnya konsep bangsa Malaysia ini adalah rakyat seluruh Malaysia ni yang bersatu padu lah. Dan kalau boleh bersatu padu itu harus erat dan utuh gitulah. Konsep ini saya kira menjadi ataupun mendapat perhatian awam setelah diangkat dalam wawasan 2020 itu pada tahun 90 atau 91 oleh Perdana Menteri pada waktu itu, dan konsep bangsa Malaysia ini merupakan salah satu daripada pelbagai cabaran yang diangkat waktu itu. Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir, ingin kita berjaya mewujudkan satu, bagi saya lah, bangsa Malaysia ini satu komuniti nasional pada tahun 2020. Dan beliau setelah bersara menulis autobiografi itu, Doctor in the House itu, yang diterbitkan pada tahun 2011 itu. Beliau sendiri mengakui bangsa Malaysia ini tak dapat dilahirkan. Jadi saya secara peribadi pun semenjak dahulu lagi, dan setelah membaca pengakuan Dr. Mahathir sendiri dalam bukunya Doctor in the House itu, saya kira bangsa Malaysia ini satu hasrat kita lah yang baik, tetapi tak mungkin dapat dicapai lah. Ya, kerana untuk melahirkan bangsa ini, petua yang kita guna pakai itu tak mungkin lah. Kita guna pakai petua integrasi, dan untuk menyatu padukan rakyat ini ada 2 petua lah. Satu integrasi, satu asimilasi. Dan
saya kira tidak keterlaluan kalau dikatakan konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tiru lah dari Indonesia kan. Dan di sana memang berjaya sekali lah konsep bangsa Indonesia itu. Jadi konsep itu diutarakan di Indonesia pada tahun 1928 sewaktu adanya atau ya, ada konvensyen pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia mencapai kemerdekaan dalam tahun 45. Jadi sebelum merdeka itu untuk puluhan tahun itu kan, Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu. Dan ya mereka berjaya. Bagi saya sebab petua yang mereka guna pakai itu asimilasi itu yang menjayakan wujudnya bangsa itu. Dan saya kira kalau kita melihat kosa ilmu, bangsa itu hanya boleh bangsa dalam erti politik negara itulah hanya boleh dibentuk melalui asimilasi, bukan integrasi seperti yang kita amalkan. Jadi ya kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama selepas Kerusuhan Kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Dan kemudian kita pinjam konsep bangsa Indonesia itu untuk kita lah bangsa Malaysia. Jadi saya kira saya secara peribadi ingin melihat wujudnya rakyat Malaysia yang bergerak sebagai satu komuniti nasional itu. Tak kiralah atas nama bangsa Malaysia atau orang Malaysia ataupun Malaysian kan, yang tetapi dengan melihat perkembangan setelah 67 tahun kita merdeka kan. Dan ya pada awalnya nampaknya keadaan itu tak separah sekarang, tetapi sekarang ini keadaan kita mencapah itu betul-betul tersalah. Ya. Menurut pandangan kami, konsep bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan Pancasila memang sulit ditiru oleh Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah di Indonesia ada revolusi kemerdekaan untuk membentuk bangsa Indonesia. Ada proses yang tak mudah, bahkan berdarah-darah. Hal ini tidak terjadi di Malaysia. Yuk kita lanjut lagi. Adakah kegagalan kita ini kerana kegagalan elit kita untuk membuang legasi daripada penjajah yang kita pengenalan kaum berdasarkan etnik yang dikategorikan oleh penjajah dahulu? Kita pun tahu kan, apabila penjajah memerintah kita, selalu kita kata mereka divide and rule kan. Mereka memecah
belahkan kita semua agar mereka selamatlah dalam mengurus negara ini. Akan tetapi apabila penjajah itu mau menyerahkan negara ini untuk kita uruskan sendiri, mereka secara ironinya mau kita unite and govern. Maknanya mereka tak akan memberi negara ini kepada kita untuk kita perintah sendiri kalau kita tidak memperlihatkan kepada mereka, membuktikan kepada mereka dan meyakinkan kepada mereka bahawa kita tiga kaum itu, Melayu, Cina dan India, ada kesepakatan. Mereka pastikan kalau tak ada kesepakatan itu, mereka tak akan beri negara ini untuk kita. Dan kita memperlihatkan kesepakatan itu melalui apa yang dikenali sekarang sebagai secara longgarnya sebagai kontrak sosial itu. Dan itu termeterai pada tahun 55 sebelum kita merdeka. Jadi dengan adanya bukti kesepakatan dalam perjanjian kemerdekaan dan etnik itu, kita bawa bukti itu ke London dan tetapi entah macam mana kita pun ikut legasi divide and rule itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi berbalik pada integrasi, saya kira ia taklah seburuk mana pun kalau kita sendiri yang mau menjayakannya. Bagi saya, integrasi ini gagal kerana ada pihak-pihak yang tidak mau berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Mereka tidak mau berintegrasi. Kalau dalam bahasa yang baik, belum bersedia lah walaupun sudah 67 tahun. Dalam bahasa yang tidak baik, mereka enggan. Dan kita dapat lihatlah dari segi berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu dalam konteks bahasa Melayu itu kan. Kita dapati sebagai contoh yang bukan Melayu, Cina tu, mereka belajar, mereka menerima bahasa Melayu yang merupakan bahasa negara, tetapi penerimaan itu atas dorongan instrumental, memenuhi syarat tertentu. Kalau dalam dunia pendidikan, mata pelajaran bahasa Melayu atau bahasa Malaysia itu wajib lulus, maka mereka pastikan mereka lulus kalau boleh dengan grade yang baik, dengan cara tuition sakan, hafal karangan dan sebagainya, dan mereka peroleh grade yang baik. Tetapi atas dasar instrumental itu, setelah tercapainya ataupun tertunainya syarat itu, maka selepas itu istilah yang saya selalu gunakan, dipersetankan sajalah. Begitulah guys pandangan Profesor Theo mengenai kegagalan membentuk bangsa Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Oke, seperti videonya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Silahkan like dan subscribe kalau teman-teman suka. Sampai jumpa di video reaction saya yang lain. Bye-bye.